Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya yang eh, eh, play record ini. Kita lanjut ya ke ke chapter yang ke-6. Jadi saya coba langsung share screen. Oke, kita di chapter ke-6. Jadi ini tentang Foundation Business Intelligence, termasuk juga database dan information management. Nah, di sesi ini sebelum saya mulai ya, jadi nanti biasanya kan lebih banyak interaktif ya. Nah, kali ini karena recording, jadi nanti di tengah-tengah saya akan kasih quiz. Nah, ada quiznya, ada 5 soal. Jadi di sela-sela slide gitu nanti ada pertanyaan. Nah, nanti bisa dijawab. Dijawabnya bisa di pause dulu, terus ada linknya, silahkan dibuka. Kemudian diisi jawaban sesuai dengan pertanyaan. Nah, habis itu saya lanjut lagi, nanti di slide berapa gitu ya, nanti ada lagi pertanyaan. Total ada 5, gampang-gampang, nggak perlu khawatir susah-susah gitu ya. Yang penting teman-teman juga dapat knowledge-nya. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi learning objektif kali ini kita pengen lihat problem apa sih yang ada di lapangan ya. Bagaimana untuk manage data resource di traditional environment. Jadi sekarang juga masih populer banget ya traditional environment. Jadi seperti apa itu traditional file environment. Kemudian yang kedua objektifnya adalah kita pengen coba diskusi capabilities apa aja yang bisa dimanfaatin dari DBMS ya, Database Management System, dan kenapa sih relational DBMS itu powerful, banyak dipakai. Nah, kemudian principal tools apa aja dan teknologi apa aja yang dipakai untuk akses informasi dari database untuk improve business performance. Karena teman-teman di sini kebanyakan dari manajemen ya. Artinya bukan dari sudut pandang teknologinya gitu yang lebih penting ya, tapi manfaat teknologi itu apa? Untuk kebutuhan orang-orang manajemen. Biasanya itu business performance. Kalau kita manajemen, gimana caranya supaya perusahaan lebih kompetitif, lebih punya daya saing unggul gitu ya dari yang lain. Nah juga ada decision making. Decision making itu pengambilan keputusan. Kalau cuma ngomong doang ya nggak powerful gitu ya. Tapi dengan adanya data, data itu bisa mendrive kita supaya bisa betul-betul dapetin kenyataan yang akurat sehingga decision makingnya juga akan akurat dan juga akan kuat gitu ya. Kenapa kok ngambil decision itu? Karena didukung oleh data, jadi lebih valid. Nah, yang terakhir saya akan share beberapa case tentang analytics yang mungkin teman-teman masih ngambang abstrak apa sih itu sebenarnya gitu ya. Nah, mungkin dengan analytics ini use case analytics ini jadi lebih kebayang kira-kira seperti apa sih real world ya, kenyataan di lapangan ketika menggunakan si data-data ini. Oke, nah di sisi managing data tradisional ya, jadi kita tahu sekarang banyak banget yang namanya perusahaan-perusahaan menggunakan file, menggunakan data-data untuk melakukan sebuah analisa. Mau yang sederhana maupun kompleks maupun pakai tools yang udah advance gitu ya. Nah, jadi kalau dari sisi data sendiri, kalau kita bagi ya, dari yang paling atas sifatnya adalah sebuah database. Misalnya kayak gini ya. Jadi yang paling tinggi levelnya adalah sebuah database. Database adalah kumpulan dari beberapa file. File-file yang relate, file-file yang penting dikumpulkan menjadi sebuah database. Misalnya kalau di sini adalah student database. Bagaimana si kampus membuat sebuah student database menggunakan file-file berupa course-nya, finance-nya, personalnya gitu ya, dijadi satukan. Jadi bayangin kayak folder gitu, kemudian dalamnya ada berbagai macam file. Nah, di dalam masing-masing file itu ada dalam database ada namanya file, masing-masing file. Dalam file itu ada namanya record. Contoh misalnya, kalau file itu adalah file course, kemudian ada student ID. Kalau di Indonesia mungkin nomor pokok mahasiswa lah, nomor induk mahasiswa gitu ya. Kemudian ada course-nya, dia ikut mata kuliah apa, terus juga kapan, terus juga grade-nya apa, nilainya. Nah, di dalam file ini yang disebut record adalah masing-masing per kolom ini. Jadi student ID, kemudian course, date, grade ini adalah record. Nah, di dalam record itu yang satuan lebih kecil lagi namanya field. Contoh ya, course itu ada IS 101, berarti fieldnya adalah IS 101. Ini adalah course fieldnya. Kemudian di dalam itu ada byte ya, kita tahu 0101 bahasa mesin. Dan yang paling kecil dari itu, ukuran terkecil adalah bit. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang masalah yang dihadapi ini
hampir semua perusahaan ya menggunakan data untuk merunning apapun, ngumpulin data, mau datanya dipakai nggak dipakai gitu ya, yang penting mereka punya data. Nah, biasanya banyak sekali problem yang dihadapi nih di traditional file environment. Pertama, data redundancy. Jadi karena masih sifatnya file-file, kemudian file ini misalnya disimpan di departemen A, departemen B, mungkin teman kita punya di copy-copy gitu ya. Jadi datanya redundancy, ada duplikasi data. Kita nggak tahu juga datanya yang mana yang update gitu ya. Nah, jadi ini ada data duplikasi, itu sering banget kejadian dimanapun. Kemudian datanya inkonsisten. Misalnya di departemen ini, di tim ini formatnya A, di tempat lain formatnya B, beda format gitu. Nah, misalnya untuk KTP, mungkin di departemen ini si kolomnya dinamain nomor KTP. Di sebelah sana bukan nomor KTP tapi KTP aja gitu ya. Nah, dari si penamaan kolom aja udah berbeda. Jadi data inkonsisten gitu kan. Padahal sebetulnya itu sama-sama kolom KTP. Cuma penamaannya berbeda, formatnya berbeda. Nah, ini yang sering banget kejadian kalau kita menerapkan filenya dipecah gitu ya, dilempar-lempar, silo-silo masing-masing punya sendiri-sendiri. Kemudian program data dependence. Jadi masing-masing juga punya data yang berbeda-beda gitu ya, bisa bikin software berbeda, aplikasi berbeda dan lain sebagainya. Kemudian nggak ada flexibility-nya di situ. Kemudian pure security ya, jadi karena dipegang masing-masing ya udah kalau datanya nanti hilang lah segala macam itu jadi problem gitu masing-masing, kecurian lah atau sebagainya. Yang terakhir adalah lack dari data sharing dan availability. Karena datanya sifatnya disimpan, masing-masing punya, akhirnya nggak ada sharing data, nggak ada integrasi data. Pas mau dicari, tolong dong keluarin data penjualan kita 3 bulan lalu. Wah, di mana tuh datanya? Adanya bulan lalu, bulan 3 bulan lalu nggak ada. Nah, jadi kadang-kadang suka nyari-nyari tuh. Mungkin nggak ada, mungkin ada, tapi keselimpet di mana gitu ya. Nah, jadi ini sering banget kejadian di mana-mana ya, ketika kita memaintain sebuah traditional file environment. Nah, kalau kita lihat misalnya lebih dalam lagi ya, misalnya ada banyak tim, ada accounting sama finance, ada human resource, ada sales marketing. Mereka punya user, orang accounting, ada user accounting, ada bosnya accounting, ada orang human resource dari HRD, ada orang sales, ada sales di Jakarta, sales di Bali, dan macam-macam. Nah, kemudian masing-masing ini biasanya punya aplikasi sendiri-sendiri. Accounting, misalnya aplikasi buat internal keuangan. Human resource, bagaimana dia database karyawan. Sales marketing, dia punya lagi tuh aplikasi untuk penjualan gitu ya. Nah, masing-masing terpisah, masing-masing punya sendiri-sendiri. Masalahnya adalah kadang-kadang, ini kalau kita lihat komponennya adalah A, B, C, D. Tapi yang lain ada A, B, D, E. Jadi C-nya nggak ada gitu. Nah, kenapa? Karena kebutuhannya beda-beda. Masing-masing tim punya kebutuhan ini. Masing tim yang lain itu beda kebutuhannya. Datanya pun beda. Data accounting, data-data misalnya gaji, data-data misalnya pajak gitu ya. Sementara di sales marketing datanya data penjualan. Nah, karena berbeda-beda itu bingung nih, ini gimana kok masing-masing beda ya. Padahal kan satu perusahaan, tapi karena tiap-tiap tim punya kebutuhan yang berbeda-beda, ini yang juga sering jadi masalah di hampir semua tempat ya ketika mereka merunning sebuah traditional file processing. Nah, saya langsung masuk ke quiz ya, seperti yang tadi saya bilang. Nah, jadi silahkan buka handphone atau laptopnya terserah gitu ya, yang pakai apa. Nah, pertanyaan pertama nih, jadi ada 5 pertanyaan ya total. Nah, pertanyaan pertama, mengapa mengelola data dalam traditional file environment tidak mudah? Kenapa? Kenapa nggak mudah? Silahkan ditulis jawabannya. Caranya, buka handphone, klik https://mis/mis-ch6 atau di scan aja ya. Jadi ada handphone, pakai handphone buka, kemudian di scan ya. Ada barcode di situ, langsung buka. Nah, di situ ada masukin nama, kemudian pertanyaan 1 sampai 5. Tulis di jawaban pertanyaan 1 ya, biar nggak salah. Jadi pertanyaan 1 tulis di jawaban pertanyaan 1. Oke? Silakan di pause dulu kalau mau jawab, nanti dilanjutin lagi ya. Oke. Sip, saya lanjut ya. Jadi yang selanjutnya adalah capabilities
apa sih kemampuan-kemampuan dari DBMS? DBMS ini terkenal banget ya, database management system. Jadi database sendiri kalau kita tahu itu dia serve banyak aplikasi dengan bikin sentralisasi data supaya mengkontrol data itu nggak redundant, nggak duplikasi dan sebagainya. Sedangkan DBMS, database management system, itu interface dari masing-masing aplikasi ya. Dan dia banyak banget fungsinya. Misalnya tadi ya, ada isu-isu di traditional file environment. Yang dia solve adalah misalnya kontrol dari redundancy. Tadi ya, redundancy satu file, ada file di sini, ada file di sana, double filenya, tapi mungkin nggak tahu yang update yang mana, seperti itu. Kemudian eliminate di inkonsistensi. Jadi masing-masing, yang ini formatnya A, ini formatnya B. Kalau disatuin jadi bingung gitu kan, kok beda gitu ya, padahal kan satu perusahaan yang sama. Tapi karena mungkin timnya berbeda, nggak ngobrol di awal-awal, bikin format masing-masing, akhirnya susah menyatukan data. Tapi ketika kita running sebuah DBMS, kita bisa bikin lebih konsisten antar beda-beda tim dengan format yang sama, dengan nama kolom yang sama, dan lain sebagainya. Oke, yang juga paling penting adalah memungkinkan terjadinya central manage data, dan data lebih terproteksi ya, ada security-nya. Jadi lebih centralized, bisa dikontrol di situ. Kalau tadi kan tersebar, kita nggak bisa kontrol ya, kan curian lah, diambil orang lah, segala macam. Tapi ketika semuanya centralized di BMS, maka kita bisa lebih mudah untuk mengontrolnya dan juga termasuk security-nya. Nah, kalau kita lihat kayak gini ya, misalnya ini di human resource ya, HRD. Nah, sebelah kiri ini ada data-data yang biasanya dibutuhkan. Misalnya employee ID, nomor pegawai, kemudian nama, posisinya apa, kapan di hire, segala macam. Nah, kalau mau dilihat dari berbagai view, misalnya benefit view, ini misalnya orang-orang yang karyawan yang mau lihat kesehatan dia kayak gimana sih, dapat benefit apa, asuransinya gimana gitu ya. Nah, itu kan nggak butuh yang namanya gaji di situ, karena yang mau dilihat adalah benefitnya aja misalnya. Dari sisi asuransi, yang dibutuhkan hanya 3 kolom ini. Sedangkan kalau kita lihat dari payroll view, ini mau dilihat dari orang keuangan misalnya, yang dibutuhkan nama, ada gross pay-nya juga, ada net pay-nya juga, gajinya berapa, gross-nya, gaji netnya berapa gitu ya. Nah, supaya ini bisa mengakomodir semua pihak ini, dan sama-sama namanya itu benar ya, tadi tetap konsisten, maka dibuatlah database di belakang ini. Nah, gimana caranya supaya tadi konsisten, tidak ada duplikasi dan lain sebagainya? Maka di tengah-tengah dimasukkan database management system DBMS gitu. Nah, ini jadi memang cara yang sangat umum dilakukan untuk tadi ya menyelesaikan masalah-masalah di traditional dengan menghadirkan si DBMS ini. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, relational DBMS jadi merepresentasikan dari data yang two-dimensional tables ya. Kemudian masing-masing table itu berisi dari data, kemudian entity atau atribut-atribut di dalamnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih deep lagi di relational database table, jadi ini ada kolom, ada atribut, ada supplier name misalnya, supplier name. Misalnya kita tentang supplier ya. Si supplier ini nomornya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah key field-nya, jadi primary-nya. Sedangkan dari sisi part-partnya, kita bisa lebih deep lagi, misalnya part number-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini di supply number ya. Jadi ini sama dengan yang ini. Kemudian di sisi operational, relational database itu ada 3 ya secara basic operation. Ada select, join dan juga project. Jadi kalau kita lihat di hubungannya tadi, kalau kita lihat di sini ada namanya supplier number yang tadi ya, tapi ini dari partnya. Kemudian dari ini suppliernya dari lebih banyak ke arah datanya sendiri. Alamatnya di mana, kota di mana, dan lain sebagainya. Nah, maka ini bisa di-merge menjadi sebuah supplier number. Jadi sekarang karena tadi file yang terpisah gitu ya, tapi disatukan oleh supplier number yang sama, maka kita bisa menghasilkan sebuah file yang baru yang dibutuhkan, yaitu main-nya adalah si supplier number. Tapi di sisi lain kita bisa memasukkan supplier name dari sini ya, ngambilnya dari sini, kemudian part number-nya ngambilnya dari sini. Nah, kenapa demikian? Karena memang membuat satu hal yang sama dari si format supplier number, sehingga kita bisa memasukkan berbagai jenis data, berbagai file data menjadi sebuah data baru yang dibutuhkan berdasarkan tadi supplier number itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya non-relational database atau SQL ya, more flexible data model. Dia lebih easier to scale, kemudian juga yang sekarang populer database in the cloud ya.
Jadi kita tahu namanya data itu besar sekali, bahkan bayangin kayak misalnya Unilever ya, itu di hampir di semua negara ada. Di Indonesia juga banyak banget ya, produknya banyak. Kemudian dia juga menjual produk itu ke warung lah, ke supermarket gitu ya. Bayangin berapa banyak barang-barang yang dia punya gitu. Nah, segede apa gitu database-nya kan? Nggak mungkin hanya sekedar laptop kecil gitu ya, pasti gede banget datanya. Nah, karena memang data ini sangat-sangat besar-besar sekali, maka juga populer di cloud. Tapi bukan berarti datanya besar baru di cloud ya. Nah, sekarang ini juga seperti yang di sesi sebelumnya, cloud itu lebih efisien lah, fleksibel lah, pay per use lah gitu ya. Makanya juga walaupun ada perusahaan yang mungkin masih kecil, database-nya kecil, mereka juga udah mulai masuk ke cloud. Karena apa? Karena cloud lebih balik ya, lebih efisien, lebih secure dan lain sebagainya. Nah, ini populer banget database on the cloud ini. Misalnya di Amazon sendiri, di AWS sendiri namanya Amazon Relational Database Service. Kemudian di Microsoft ada SQL Azure ya. Nah, kemudian dari sisi capabilities dari si database management system ini, dari sisi scale capabilities ya. Jadi dia punya kemampuan untuk mendefinisikan capabilities-nya apa, kemudian juga ada manipulasi language-nya. Jadi tools apa yang bisa digunakan untuk merubah, menghapus, merubah-rubah atau menambah data gitu ya dengan SQL dan juga Microsoft Access Tools ya. Kemudian dan juga ada Crystal Report. Nah, ini adalah sampel dari Microsoft Access Data Dictionary features yang ada ya. Jadi software base, tapi kalau tadi kita lihat dari file-file yang tadi ya, misalnya supplier number, kemudian tipe datanya apa segala macam itu udah masuk ke sini. Jadi banyak yang menggunakan ini karena mempermudah. Dia udah bikin si formatnya, dictionary-nya sehingga orang tinggal masukin jadi lebih mudah gitu ya, tidak perlu mendefinisikan hal-hal yang baru. Nah, kemudian di BMS sendiri diperlukan untuk mendesain dari database itu sendiri ya secara logik, kemudian juga dari sisi desain proses dan juga normalisasi. Nah, normalisasi itu misalnya kita bikin ini ya, bikin apa namanya data-data banyak, field-fieldnya banyak. Kita lihat ada order number, order date dan lain sebagainya. Nah, ini unnormalized, jadi masih data seadanya gitu ya. Padahal sebetulnya data ini meribetkan karena varian-variannya banyak sekali dan dibikin flat aja gitu kan. Nah, tapi padahal kita butuh sesuatu table yang lebih terstruktur. Makanya kita sebut normalize. Misalnya untuk part ya, part yang dibutuhin tuh part number sebagai key-nya ya. Kemudian part name-nya apa, unit price-nya berapa, supplier number-nya apa. Tapi ketika kita masuk ke bagian apa namanya tablesnya si supplier, kita lebih membutuhkan si supplier number-nya, supplier name-nya dan sebagainya. Jadi dari data yang tadi unnormalized masih banyak gitu ya. Kemudian kita bisa bikin normalize sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini misalnya dia bikin field apa sih yang sebenarnya relate dengan si part itu. Kebutuhan supplier dia bikin field apa sih yang relate dengan kebutuhan si supplier ini. Nah, jadi ini yang sangat umum dilakukan, unnormalize kemudian normalize sesuai dengan tables yang mau kita bikin. Nah, kemudian referential di integrity rules ya menggunakan RDMS ini untuk ensure meyakinkan bahwa relationship dari si table ini tetap konsisten karena tadi banyak ya. Banyak dan kita harus memastikan itu semua konsisten. Nah, kemudian dari sisi table sendiri ya. Jadi kalau kita lihat ada supplier, kemudian tadi partnya ada line item, ada order. Kalau kita bagi ini dari 4 data ini ya, terus bisa saling dihubungkan. Misalnya suppliernya namanya supplier A lah. Si PT A menyediakan part ban misalnya ya di order di mana kemudian ini miliknya siapa gitu. Nah, jadi satu kesatuan ya. Itu kan seolah-olah kayak bentuk kalimat tapi sebetulnya ada data yang dimasukkan. Data suppliernya apa, partnya apa, line itemnya apa, ordernya apa. Nah, supplier tadi ingat ya yang di bagian tadi dia punya table, nah itu yang akan diolah oleh dia. Partnya juga sama diolah sama dia. Jadi dari sini kita bisa dapat satu kesimpulan data si A memprovide apa, di order siapa, dan ini punya siapa gitu. Jadi satu kesatuan ya. Nah, ini logik yang dilakukan ketika kita membangun sebuah database untuk kita kembangkan menjadi sebuah analisa. Jadi logik ya.
mulai dari data itu apa, kemudian bagaimana membuat klasterisasinya, hubungan-hubungannya, dan juga menyajikan data untuk dianalisa. Karena basically ya, data-data itu nggak akan ada artinya kalau nggak ada analisanya. Itu cuma sekedar Excel banyak, gitu, ngapain gitu. Tapi kalau seandainya diolah dengan baik, dimanage dengan baik, maka akan menghasilkan sebuah insight yang ini bisa dimanfaatkan oleh pimpinan lah, oleh siapapun gitu ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua sederhana aja. Mengapa normalisasi terhadap data perlu dilakukan? Oke, tadi ada anormalize, normalize. Kenapa sih perlu dilakukan normalisasi? Nah, jadi silakan jawab dengan cara klik itu, kemudian kalau enggak dari handphone di scan di sini, di bawah sini ada barcode. Silakan di pause dulu, buka handphonenya, di capture, kemudian isi. Sambil nunggu. Oke. Saya harap sudah, kalau nggak di pause aja. Lanjut ya. Kemudian tools-nya untuk improve business performance dan decision making ya. Lagi-lagi yang namanya data itu digunakan untuk mengimprove business performance. Jadi ada tujuannya. Bukan cuma sekedar data diolah selesai, tapi nggak ada manfaatnya. Data diolah aja ya, bingung mau buat apa gitu, karena data bisa macam-macam diolahnya. Jadi kita harus define dulu apa tujuannya. Tujuannya yang paling memungkinkan, yang paling umum biasanya business performance. Business performance, saya mau tahu nih bagaimana supaya data penjualan kita lebih baik di tahun ini. Nah, apa yang diambil misalnya data penjualan tahun lalu. Data penjualan tahun lalu dibagi berdasarkan kotanya, siapa salesnya, barangnya apa, kapan waktunya, apakah musim liburan, apakah mungkin lebaran gitu ya. Nah, jadi dari business performance itu mundur ke belakang, ditarik sebuah garis gitu ya, mana yang dibutuhkan, apa yang ingin perlu dilakukan dan lain sebagainya, supaya tujuannya tercapai. Atau decision making. Kira-kira kita perlu nambah orang nggak nih buat penjualan? Apa nih yang perlu ditambah? Apakah sales, apakah operational, apakah tim produk, dan lain sebagainya. Nah, dari situ berarti kita butuh sebuah data. Kalau betul-betul ini sales, coba kita lihat berapa pencapaian satu orang bisa jual berapa. Nah, satu orang ini semua tercover nggak nih? Jangan-jangan satu orang manage satu Sulawesi gitu. Dia sendirian, kocar-kacir sana sini gitu ya. Tidak perform akhirnya karena kurang orang. Jadi kurang tenaga, kurang resource. Nah, dengan adanya data bisa disajikan bahwa penjualan si Anu nih bagus sekali. Satu orang bisa perform, tapi dia sayang nih kehabisan waktu di jalan. Jadi masa iya dalam 1 minggu meetingnya cuma 3 kali. Ternyata pas ditelusuri ternyata banyak pengeluaran untuk travelingnya dia. Jadi kebanyakan jalan gitu ya. Nah, mungkin di situ decision yang perlu dilakukan adalah nambah orang yang onsite. Onsite di sana nggak perlu ada traveling, jadi taruh di satu daerah, dia nggak perlu banyak-banyak gitu ya, sehingga dia nggak perlu lompat sana lompat sini. Nah, kayak gitu perlu dilakukan atas dasar data. Kalau nggak ada data bingung juga, tiba-tiba nambah orang, buat apa gitu? Jadi nggak efektif gitu ya. Nah, jadi data ini penting banget untuk mengambil sebuah keputusan atau meningkatkan bisnis performance. Nah, kita lihat ada namanya big data ya. Big data ada banyak definisi-definisinya, tapi biasanya datanya itu besar. Bisa unstructured, bisa semi-structured gitu ya. Nah, jadi datanya besar. Mau sebesar apa, beda-beda. Tapi ya sekarang populer big data lah. Mau perusahaan kecil, kita running big data ya nggak apa-apa juga. Nah, jadi data-data itu besar, biasanya penta, exa gitu ya. Tapi terserah mau segede apapun. Yang penting lebih banyak ke impact-nya. Jadi bukan saya mau running big data ya, padahal mungkin ada cuma 2 file gitu doang. Ya nggak apa-apa, selama 2 file itu bisa bikin bisnis performanya bagus, saya rasa juga nggak ada masalah ya, masalah apa namanya istilah-istilah. Tapi big data adalah data-data yang besar yang dikumpulkan, disatukan, kemudian dibuat analisanya untuk membuat sebuah business performance. Caranya adalah menemukan pattern-nya. Ada pattern apa, kemudian anomalinya ada apa enggak gitu ya. Nah, itu adalah big data yang sekarang populer dilakukan. Ada juga yang namanya business intelligence infrastructure. Jadi sekarang ini
data-data sangat banyak sekali ya, jadi terpencar. Kemudian masuk ke big data. Kemudian toolsnya ada banyak ya, yang umum sangat dilakukan. Misalnya data warehouse ini penting banget diketahui, data mart, Hadoop, in-memory computing, dan analytics platform. Jadi kalau sisi data warehouse, namanya juga data warehouse ya. Jadi tempat ngumpulin data-data yang sangat banyak, sifatnya adalah operational, transactional, dan sebagainya. Kemudian dikonsolidate menjadi sebuah standar dan tempat yang sama ya, itu data warehouse. Nah, kemudian data mart sendiri itu adalah subset dari data warehouse. Kemudian kalau kita lihat di gambar ini ya, berarti kalau kita misalnya ada user, casual user, ada juga power user. Nah, jadi kalau dari sisi paling belakang, ini datanya banyak banget. Ada operational, ada historical. Kemudian dari situ dibuatlah sebuah Hadoop cluster. Ini open source ya. Dibuat clustering, kemudian ada data warehouse, datanya dikumpulkan ke sana. Dibuatlah sebuah analytics platform dan bisa dinikmati oleh si user-user ini. Nah, Hadoop ini populer banget ya. Jadi, sering banget kalau di dunia big data, dunia nyata, ketemu dengan si Hadoop ini ya. Ini memang sangat populer, open source yang banyak sekali digunakan. Kemudian juga ada namanya in-memory computing, digunakan untuk big data analytics, dia menggunakan di sisi RAM-nya ya. Kemudian juga ada analytics platform, menggunakan sebuah data-data itu untuk dioptimalisasi buat sebuah tools di analytics. Yang dilihat di analytics tools misalnya data mining, text mining, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat lagi data mining, berarti data-datanya adalah data-data mentah ya, kemudian diolah, dihasilkan sebuah pattern, bagaimana pelanggan ini memberikan sebuah pattern, gimana dia beli, kapan, demografinya apa, dan sebagainya, sehingga kita bisa memprediksi kira-kira feature-nya apa nih, prediksinya. Nah, kemudian ada text mining, biasanya sifatnya adalah teks ya. Jadi kata-kata seperti itu bisa di email, di pattern dan lain sebagainya. Kemudian juga banyak banget software-software sekarang untuk melihat sebuah sentimen analisis. Jadi kalau text mining sifatnya adalah deskriptif ya, jadi kata-kata. Kemudian dari kata-kata itu coba dilihat di sentimen analisis software. Misalnya ketika populer zamannya COVID, kemudian ada hashtag mungkin COVID, pandemi gitu ya. Nah, kata-kata COVID itu coba disaring, coba dilihat gitu. Ternyata di sosial media COVID itu sangat-sangat populer sekali. Yang diomongin adalah misalnya jadi tidak pernah keluar rumah. Tidak pernah keluar rumah, kemudian jarang di mana-mana gitu ya, makan dan lain sebagainya. Berarti dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa COVID ini menyebabkan banyak orang yang menjadi bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Tapi setelah 1 tahun kemudian dilihat lagi, gimana nih trennya? Ternyata di media sosial banyak orang yang sudah upload misalnya makan di luar, makan di restoran, walaupun masih ada COVID-nya gitu, tapi COVID nanti bersandingnya dengan makan-makan. Wah, berarti ini sekarang orang udah nggak terlalu care nih di dalam rumah, dia udah lebih banyak keluar gitu ya, walaupun mungkin zaman-zaman itu masih banyak kasus-kasusnya gitu. Nah, jadi dari situ bisa dilihat kira-kira apa tren yang terjadi di masyarakat. Apakah masyarakat masih merasa COVID ini sesuatu yang harus ditakutkan gitu ya, sehingga harus di rumah, atau COVID ini jadi new normal aja biasa. COVID ada tetap, tapi dia udah kemana-mana seperti itu. Nah, akibatnya adalah maka perlu dilakukan tracing. Orang udah keluar nih, maka perlu dilakukan tracing. Makanya model ada tracing. Kemudian kita kemana-mana juga ada scan-nya, dilihat ya orang ini kemana segala macam gitu. Nah, jadi tren-tren itu dari teks-teks itu, tulisan, kemudian postingnya apa gitu ya, itu bisa dibaca, bisa dianalisa. Kira-kira trennya seperti apa. Nah, ini penting banget buat pihak-pihak yang berkepentingan ya untuk mengakses. Misalnya kalau di zaman-zaman politik mungkin gubernur atau presiden yang pengen nyalon gitu ya, dia bisa ngelihat tren di masyarakat apa yang diomongin, tentang seseorang, apakah kalimatnya berkonotasi positif atau negatif atau malah apapun gitu. Nah, dari situ bisa dilihat tren masyarakat apa nih pilihan tentang dia. Nah, itu adalah teks-teks yang besar sebetulnya, yang mungkin kalau manusia biasa harus baca satu mengerti, kemudian coba dianalisa. Tapi sekarang dengan adanya bantuan machine learning ya, nah itu bisa dibuat sebuah analisanya dengan mudah.
Karena mesin learning juga sudah mulai memahami konteks kalimat itu, kemudian coba disatukan, diintegrasikan, membuat sebuah analisa yang insightful gitu ya. Nah, kemudian web mining ini juga sangat-sangat populer, apa namanya, dari sisi website ya, dilihat user behavior seperti apa, konten-konten yang ada di dalamnya, diaksesnya seperti apa, itu juga bisa sering sekali dilakukan ya. Kemudian database on the webnya, dilihat dari sisi database-nya yang digunakan, dimanfaatkan untuk web-web itu, bisa dilihat berbagai macam insight yang ada di sana. Nah, kalau kita lihat dari link ya, dari apa namanya, hubungan-hubungan dari ini semua, misalnya kita nih sebagai user, kita pakai laptop untuk mengakses internet. Nah, dalam situ nanti kita mengakses sebuah web server. Dalam webnya itu web tampilan ya. Di belakang itu kan ada aplikasinya, misalnya aplikasi buat pembayaran pajak, aplikasi buat tiket gitu ya. Nah, di belakangnya tiket itu ada database servernya. Database-nya servernya misalnya nama kita siapa, kemudian KTP kita misalnya dimasukin atau belum. Nah, database-nya misalnya kalau kereta ya, kereta ini berangkat jam berapa, harganya berapa, dan lain sebagainya. Jadi ini semua database kan, database dari belakang ya, dari ke depan dan seterusnya. Mungkin di bagian database belakang itu isinya tiket kereta, jam keberangkatan. Tapi ketika di web server, datanya berbeda lagi tuh. Berapa lama kita akses itu, dari mana kita aksesnya, kemudian apa namanya, kita pakai handphone atau kita pakai laptopnya apa segala macam gitu ya. Nah, ini data-data yang tersebar yang bisa kita juga olah sekalian gitu. Misalnya ternyata orang Indonesia ketika mengakses sebuah Tokopedia misalnya atau Traveloka, ternyata kebanyakan pakai handphone. Artinya adalah mungkin handphone ini jauh lebih populer dibanding dengan laptop ketika dia mengakses sesuatu yang sifatnya e-commerce. Nah, berarti tampilan di handphone harus bagus banget tuh. Jadi jangan terlalu kecil gitu ya, jadi bagus tampilannya. Karena most likely sebagian besar orang menggunakan laptop ketika mengakses aplikasi itu. Nah, jadi banyak banget informasi-informasi yang dari ujung ke ujung ini, ya akhirnya kita bisa manfaatin buat improve kita punya bisnis performance. Jadi jangan dianggap cuma sekedar data-data yang ada kita olah gitu ya, tapi behavior itu juga bisa kita olah gitu, dan semakin cerdik, semakin inovatif gitu ya, kita manfaatkan data ini akhirnya menghasilkan sebuah insight baru. Insight itu yang hasilnya kita bisa manfaatin untuk meningkatin performance dari perusahaan. Nah, kita lebih ini lagi ya, ini slide dari AWS yang saya coba share. Ini sangat sangat populer juga bahwa kita tahu yang namanya itu data tuh silo. Jadi kalau tadi tuh data file disebar di komputer A, komputer B, terus di tim A, tim B segala macam ya. Itu silo namanya. Jadi masing-masing pegang sendiri-sendiri. Nah, ketika data ini silo, satu tim saja yang melakukan analisa, membuat sebuah bisnis intelijen, akhirnya bunyinya jadi nggak kuat karena datanya jadi cuma segitu. Tapi di tempat lain juga sama, tim lain bikin juga datanya dia, kemudian dia bikin bisnis intelijen menghasilkan sebuah analisa. Sama-sama kurang kuat juga karena masih silo sifatnya. Nah, tapi approach yang sekarang dilakukan di zaman modern ini, data itu dikumpulkan membentuk sebuah data lake atau danau data ya. Nah, danau data ini tadi ya sama data warehousing, datanya dimasukkan, dikumpulkan ke sana. Menariknya juga menggunakan machine learning. Kayak tadi misalnya, data-datanya banyak, tapi ternyata formatnya berbeda. Yang satu misalnya nomor KTP, yang satu namanya KTP aja. Beda nama kolom aja gitu ya. Itu menjadi sangat sangat penting karena kalau perbedaan kayak itu nggak gampang gitu. Pas dimasukin, oh kok beda nih. Padahal sama-sama KTP kan, tapi karena hanya kesalahan nama kolomnya itu jadi berantakan gitu kan. Mesin nggak bisa ngenali itu. Nah, ketika menggunakan machine learning, ini kayak manusia ya. Jadi mesin diajarkan untuk berpikir secara manusia. Manusia biasa kita bisa ngelihat kan, oh ini sebenarnya kolom KTP, namanya aja yang nomor ID. Sebelah sini sama-sama KTP juga. Manusia bisa membedakan itu, dan masalahnya adalah walaupun dia bisa membedakan itu, tapi untuk merunning itu jadi nggak mudah. Filenya 100 biji gitu. Jadi benar-benar 100 manual satu-satu ya. Nah, sedangkan mesin kita latih untuk mengenali bahwa ini adalah kolom nomor KTP. Menariknya, mesin bisa secara otomatis dengan mesin learning ya,
bisa menghilangkan duplikasi itu. Jadi langsung bisa nyamain si format datanya, si nama kolomnya. Nah, ini machine learning. Jadi betul-betul powerful ketika kita gunakan, kita ajarin dia untuk menghilangkan duplikasi data, inkonsistensi data, dan dia bisa lakukan lebih cepat. Kenapa? Karena dia mesin. Jadi bisa lebih cepat berpikirnya, bisa cepat melakukannya. Nah, ketika data ini udah ngumpul di sebuah data lake, maka akhirnya kita bisa membuat sebuah bisnis intelijen dan analytics ya. Jadi ini yang populer nih kalau mau ngomong ke manajer, ke pemilik perusahaan, ke direktur, ke gubernur, ke presiden, ngomongnya analisanya. Jadi kalau ngomongin datanya, formatnya beda, itu terlalu teknis gitu kan. Nah, jadi yang mereka butuhkan ada analisisnya apa. Masalahnya adalah kita, misalnya kita yang olah data ya, itu harus dari belakang nih, bersihin data dengan benar. Jangan sampai datanya salah, keluarnya pasti salah kan. Kalau datanya benar, ya insya Allah keluarnya benar gitu. Tapi kalau datanya salah, masih keluarnya benar. Nah, jadi supaya datanya itu tidak salah, analisanya nggak salah, datanya harus benar, cleansingnya harus benar, formatnya harus sama. Jangan sampai gara-gara itu semua nggak konsisten, silo, redundancy, datanya jadi nggak benar, jadi jelek hasilnya. Nah, itu bahaya banget. Nah, kemudian di modern data strategi ya. Jadi kalau kita lihat ada banyak banget teknologi yang terlibat. Yang tadi ya, relational database, non-relational database, ada machine learning-nya, kemudian ada data warehousing-nya, membentuk sebuah data lake. Nah, data lake ini yang populer karena semua data berkumpul, udah bersih datanya, udah enak dianalisa, sehingga akan menghasilkan sebuah apa namanya data analisa yang powerful ya. Nah, menariknya ini menggunakan AI/ML. Jadi ada machine learning-nya, ada artificial intelligence, ya buat bersihin data, buat forecasting dan sebagainya. Ini yang mungkin dulu belum kejadian. Orang hanya ngumpulin, ya mungkin namanya data lake lah, ngumpulin data ya, danau data apapun namanya. Tapi dilakukan dengan manual. Jadi lama sekali. Kemudian bayangin datanya tuh nggak cuma satu dua ya, tapi banyak datanya, jelimet banget. Satu Excel aja tuh bisa sampai ratusan kolom gitu kan, banyak gitu datanya. Jadi kalau dulu kita ngolah data, mungkin berhari-hari, berbulan-bulan baru bisa mengolah sebuah data, bukan mengolah, bersihin datanya aja tuh, nyamain formatnya tuh bisa berbulan-bulan gitu ya, apalagi nanti menganalisa data. Nah, tapi dengan adanya AI, ML, cloud sekarang, itu jadi jauh-jauh lebih mudah. Makanya kalau sekarang misalnya kita nonton Netflix misalnya, kita nonton film A, nanti nggak lama kemudian real time dia langsung ngitung, pas kita exit dari film itu langsung dimunculin film yang dianggap cocok dengan kita. Itu real time datanya. Jadi nggak ngolah Excel dulu gitu sih. Ah, ini nonton ini segala macam, lama ya keburu orangnya udah nggak pakai Netflix lagi gitu. Nah, tapi dengan semuanya real time, dengan machine learning, artificial intelligence, karena real time-nya, jadi hasilnya juga bisa real time. Jadi film yang disajikan juga sesuai dengan yang kita suka saat itu juga. Nah, ini powerful banget ya, dipakai sekarang. Dimanapun, mau buka e-commerce, buka lapak lah, Amazon lah, bahkan YouTube lah gitu ya, itu juga semuanya sekarang baca data kita tuh real time. Nah, kenapa dia bisa baca real time? Karena dia menggunakan machine learning, artificial intelligence, buat solve segala macam masalah, mendekatkan, nawarin produk yang sesuai dengan behavior kita, kesukaan kita gitu ya. Nah, itu yang sekarang sangat-sangat populer, yang kita selalu lihat di e-commerce yang kita buka. Nah, yang pasti modernize, kita innovate ya dengan tadi big data dan lain sebagainya, kemudian datanya tersimpan juga dengan apa namanya, jadi satu gitu ya. Nah, oke, yang ketiga, pertanyaan ketiga nih. Silakan dibuka lagi handphonenya. Apa yang dimaksud dengan modern data strategi? Nah, ini terserah ya, pakai kata-kata sendiri, silakan jawab. Di pertanyaan ketiga, silakan klik di link yang sama, barcode yang sama, silakan dibuka, dijawab di jawaban pertanyaan 3. Oke, kalau mau jawab, silakan di-pause dulu, buka handphonenya, ketik jawabannya. Oke? Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi ini gambaran simpel aja bagaimana data itu dilakukan ya. Misalnya kalau kita punya ini yang sangat sederhana ya. Misalnya saya masuk di pemerintahan lah. Banyak ditemukan data-data sifatnya adalah Excel. Jadi si A punya file Excel ini, si B punya file Excel ini, si C punya file Excel ini. Tersebar tuh di komputer masing-masing ya. Nah, kemudian
sederhananya adalah bagaimana caranya membuat sebuah big data analytics. Nah, Excel tadi coba kita masukkan ke sebuah data lake. Ini kalau kita pakai platformnya AWS ya, kita masukkan, kita cemplungin aja datanya, upload gitu ya, bentuk sebuah data lake. Nah, data lake ini langsung otomatis diolah dengan analisa dashboard. Jadi di AWS sendiri punya namanya QuickSight ya. Nah, itu bisa langsung keluar tuh data-datanya, keluar analisa dan lain sebagainya. Nah, tapi kadang-kadang data ini kan masih kurang lengkap. Maka dibutuhkan juga aplikasi tambahan untuk ngolek data itu. Misalnya, kita punya data-data masyarakat, data-data lokasi, data-data nama penduduk. Tapi kita pengen tahu penduduk mana yang pendapatan per bulannya kecil. Nah, kita pengen tahu, kita pengen ke sana, disurvei langsung, dipastikan Bapak namanya ini pendapatannya sekian, oke. Ada geotagging misalnya. Jadi di tagging rumahnya itu pendapatnya sekian. Terus dia jalan lagi ke tempat lain gitu ya. Jadi melengkapi data dengan geotagging, dengan validasi data. Itu bisa juga ditambahin aplikasinya. Jadi aplikasi tambahan untuk memperkaya data. Nah, data-data dari aplikasi ini kan formatnya beda dengan yang Excel tadi kan. Excel ini XLS. Tapi aplikasi ini mungkin punya format tersendiri. Pakai Oracle lah, pakai MySQL lah gitu ya. Nah, kemudian dari sini juga dimasukkan ke sebuah data lake. Jadi data lake ini bisa menerima format dari yang berbeda-beda, dari Excel maupun yang lainnya. Nah, lebih jauh lagi misalnya, wah ini kurang lengkap nih. Gimana kalau data ini dikonekin dari direktorat berbeda? Kita tahu ya, misalnya kementerian tuh ada banyak direktorat. Nah, ini pengen dikonekin nih. Jadi data-datanya semakin kaya lagi, semakin banyak data-data yang masuk. Ini nggak perlu diimport ke dalam Excel kan? Udah apa namanya filenya servernya aja gitu ya. Kemudian dikonekkan, diambil data yang diperlukan. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi, lebih lengkap lagi, minta deh kementerian lain yang ada hubungannya, nanti coba datanya dikonekin gitu. Nah, menariknya adalah karena ini tadi ada machine learning-nya, machine learning ini akan membantu ketika dia men-cleansing data. Jadi data-data yang tadi Excel banyak itu tapi nomor KTP, yang satu KTP, yang satu nomor ID, itu nama kolom yang berbeda-beda, padahal maksudnya sama-sama KTP, machine learning bisa kenalin. Kalau ini kodenya sebanyak 12 digit, patternnya begini, ini adalah KTP. Ini nggak mungkin nama. Nama tuh nggak mungkin 12 digit angka kan. Jadi ada patternnya gitu. Nah, mesin itu bisa tahu bahwa ini adalah sebetulnya KTP yang dimaksud. Jadi walaupun datanya ada 100, penamaan kolomnya berbeda-beda, tapi ketika yang dimaksud adalah kolom KTP, maka dia akan memastikan bahwa ini betul KTP nih. Jadi gampang ya integrasi ya, kayak tadi ya. Ada supplier name. Nah, supplier name itu jadi induk kan, jadi key-nya. Nah, supplier name ini akan jadi acuan untuk data supplier name-nya atau malah part-nya akan di-provide oleh supplier itu. Nah, sama dengan yang ini KTP adalah data induknya, key-nya nih, kuncinya nih di sini. Jangan sampai kuncinya ini beda-beda nama. Kalau beda nama bingung ini bener nggak sih gitu ya. Nah, karena dia adalah kuncinya, kita harus samain persis nama kolomnya apa. Termasuk yang lain ya, sering banget jadi format data berbeda, nama kolom berbeda, di mana-mana kejadian. Nah, jadi dengan adanya mesin ini mempermudah banget untuk memastikan bahwa data itu valid, data itu tidak redundansi dan sebagainya. Nah, masuk di data lake, semakin bersih, semakin valid datanya, sehingga menghasilkan sebuah dashboard yang lebih kaya, yang lebih valid lagi datanya. Dan ini bisa cepat. Jadi ketika butuhnya cepat ya, nggak apa namanya kalau manusia biasa lama ya, juga ada human error. Nah, harus kita manfaatin big data ini, teknologi ini untuk memastikan bahwa semuanya valid dan cepat. Nah, ada alertnya nih. Jadi kalau dashboard mungkin capek lihatnya apa maksudnya gitu ya. Nah, dari alert ini juga bisa kita kasih fitur, dari dashboardnya kita bisa kasih fitur buat alert. Jadi tidak semua orang mantau dashboard kan. Nah, dia bisa dikasih alert aja. Alertnya misalnya pendapatan kita kurang nih bulan ini, performance sales ini kurang gitu ya. Nah, itu dapat alert aja tuh, nggak boleh dipantau salah satu salesnya ada 1.000 orang kan, siapa gitu yang tidak perform. Nah, alertnya bisa kelihatan siapa yang tidak perform di bulan itu, atau bahkan tambahin prediksi analisis. Ini karena sifatnya machine learning, dia bisa memprediksi juga dari data yang ada, historical yang ada, dia coba pelajari, datanya dibanyakin, diperkaya, sehingga bisa membuat sebuah prediksi analisis. Ini menarik banget supaya bisa ngelihat tahun depan kira-kira performance perusahaan kita kayak gimana. Apakah survive, apakah perlu melakukan A, B, C, segala macam gitu ya. Nah, ini powerful banget dilakukan oleh semua perusahaan untuk mengolah data menjadi sebuah insight dan tujuannya supaya perusahaan bisa lebih berkembang. Jangan sampai datanya cuma mubazir,
ada tapi nggak diolah dan perusahaannya jadi nggak berkembang gitu. Padahal itu ada potensi besar untuk menganalisa data. Nah, masalah adalah gimana cara kita tahu menganalisa data, bagaimana cara kita ngerti menganalisa data. Nah, makanya di mata kuliah ini di-sharing tentang bagaimana manfaatkan data-data itu ya untuk kebaikan atau performance perusahaan dan juga decision making. Nah, ini sedikit sampel aja. Jadi ini data dummy sebetulnya diambil di use case misalnya di daerah gitu ya. Sebutlah Kabupaten Wakanda. Jadi coba menganalisa satu data. Bayangkan di daerah itu sifatnya masih data-data tersebar ya, Excel segala macam. Nah, kemudian data-data itu coba digunakan untuk menganalisa data pegawai, data aset dan sebagainya. Misalnya ya, ini sampel aja data pegawai. Kan yang dibutuhkan adalah insight. Jadi Excel panjang tadi berfile-file itu udah nggak dilihat lagi sama atasan. Yang dilihat adalah gimana sih potensi komposisi pegawai, berapa jumlah gendernya, jangan-jangan 99% cowok semua gitu misalnya. Wah, ini nggak balance nih. Nah, tapi dengan adanya ini, dia pengen tahu sederhana aja, jumlah komposisi laki perempuan kayak gimana. Nah, dengan data yang banyak tadi, di cleansing lah segala macam, pakai machine learning, pakai data lake dimasukkan, muncullah hasil ini. Jadi analisanya straightforward gitu ya, mau lihat berapa komposisi gender. Nah, ternyata relatif seimbang antara pria dan wanita. Wanitanya 47%, prianya 53%. Kemudian dari komposisi pegawai, dilihat lagi mayoritas ada di mana nih? Oh, ternyata dari satu kabupaten ini paling banyak ini adalah dinas pendidikan. Wah, banyak banget nih. Pasti lihat, oh iya benar, guru. Oke, guru SMA, guru SMP, guru SD. Di mana penyebarannya? Siapa namanya? Bagaimana gajinya terus gitu ya. Jadi bisa lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Nah, kemudian dari sisi apa namanya pegawainya sendiri di ASN sendiri, misalnya S1-nya ada berapa orang, kemudian D3-nya berapa orang, S2-nya berapa orang gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini, oh ini ternyata di daerah ini maju sekali nih, karena orang-orangnya misalnya minimal S1 atau wah ini orangnya masih diploma 1. Ini padahal ini perlu dikembangkan nih. Nah, gimana kalau kita sekolahin aja nih orang-orang ini? Jadi bisa tahu persis kira-kira siapa orang-orang itu dan nanti kira-kira setelah disekolahkan dia akan kemana levelnya, dinaikkan jadi kepala dinas, kemudian dia di mapping, ini harus ke S2 nih jadi kepala dinas, nanti disekolahkan lagi segala segala macam gitu ya. Nah, jadi ini analisa data yang mungkin nggak mudah dilihat ketika semuanya itu hanya Excel dan banyak dan tersebar, nggak mudah, susah banget lihat ini. Apalagi data tersebar nggak valid, redundant, jadi datanya gimana nih? Sini nyalin ini nggak ada yang benar ya. Tapi ketika tadi ya data itu dibuat sebuah sentralisasi di BMS gitu ya, sehingga semuanya menghilangkan faktor-faktor inkonsistensi, redundansi dan sebagainya. Hasilnya valid, jadi betul-betul data yang betul-betul real di lapangan bisa kita dapatkan, sehingga analisanya juga akurat ya, nggak salah lagi. Nah, kemudian ini misalnya data aset ya, data apapun bisa kita running. Misalnya lebih enak lagi kalau data itu udah nggak pakai angka deh, pakai bentuk aja. Ini cuma model lain ya, bagaimana penyajian data. Jadi dari bidang tanah ini pakai buat apa? Nah, konversi ke dalam bentuk rupiah, kemudian dilihatlah yang paling besar mana, paling kecil mana. Nggak perlu ngeluarin angka, cukup cara menyajikannya misalnya dengan tulisan yang lebih gede. Jadi jalan kabupaten gede banget ya. Berarti ini merepresentasikan bahwa nilai atau bidang tanahnya itu besar sekali. Ternyata betul, oh wajar di kabupaten ini jalan kabupatennya uh, makan lahan yang paling gede atau nilai yang paling banyak gitu ya, karena memang di sini banyak sekali jalan sudah dibangun. Tapi kalau seandainya ini kecil, wah ini berarti infrastrukturnya masih kurang nih. Masa ternyata apa namanya nilai harga itu lebih banyak misalnya di mobil ya, wah boros sekali nih di kabupaten ini, ternyata investasinya banyak digunakan untuk konsumsi atau beli mobil gitu ya. Nah itu kan bisa bikin sebuah analisa baru bahwa ternyata di situ dibutuhkan untuk membuat sebuah infrastruktur yang lebih banyak, karena ternyata dari sisi nilai harga masih jauh di bawahnya si mobil tadi. Nah ini analisa data yang masing-masing tempat tuh beda-beda kebutuhannya. Dan penyajiannya pun juga dibikin semudah mungkin dipahami oleh atasan. Bayangin kayak gubernur, bupati gitu ya. Kerjaan mereka banyak untuk rakyat dan lain sebagainya. Jadi kalau angka Excel-nya masih berantakan itu apa yang mau
dianalisa gitu. Kesian juga dia ngitung satu-satu gitu ya. Jadi buatlah data itu seindah mungkin, semenarik mungkin, semudah mungkin dimengerti. Misalnya dengan penampilan yang sederhana, jalan kabupaten besar, tapi ini merepresentasikan nilai harga yang paling besar di antara yang lain gitu. Nah, jadi ini juga salah satu faktor yang penting ya, bagaimana kita mendeliver sebuah insight supaya dimengerti dan juga membuat manfaat untuk decision making tadi. Ini juga sama ya, bagaimana visualisasi itu coba ditampilkan. Misalnya kita lihat di sini dinas perumahan rakyat ini paling gede, bloknya ya, berarti nilai juga paling gede. Nah, kemudian ini lebih enak dilihatnya kalau dilihat dari peta ya. Oh, peta nih bisa kelihatan. Oh, di sini jumlah penduduk berapa dan lain sebagainya. Kemudian tanahnya mahal apa enggak gitu ya. Nah, ini sangat memudahkan untuk pengambil keputusan dalam melihat dan membaca data, analisa data. Oke, dashboardnya kira-kira kayak ini. Ini yang punyanya AWS ya, yang saya ambil sebagai sampel aja. Jadi tadi ya dari data lake itu kemudian disajikan ke dalam bentuk dashboarding, visualisasi. Menariknya adalah karena ini cloud based, ini adalah service, jadi udah punya template. Jadi kita nggak bikin ini dalam bentuk PPT di kotak-kotak. Enggak, ini udah real gitu. Udah tinggal dipakai. Jadi data masuk langsung keluar. Nih bikinnya cepet juga nih, satu kabupaten 1 hari selesai ya. Jadi mulai cleansing data, kemudian tadi ya pakai machine learning, kemudian penyajian data ini 1 hari selesai gitu. Jadi mudah sekali. Nah, ini teknologi yang banyak digunakan. Jadi jangan masih pakai cara lama ya. Cara lama dengan Excel pivot yang mungkin kalau sedikit boleh lah, tapi kalau datanya banyak banget ribet gitu ya, susah banget. Sekarang udah ada teknologinya nih. Nah, ini yang digunakan oleh banyak orang. Jangan sampai ketinggalan bahwa teknologi sekarang udah cepet banget, udah murah banget, dan sudah disediakan perusahaan-perusahaan besar itu untuk memudahkan setiap orang atau setiap perusahaan untuk menganalisa data, untuk membuat decision making, dan tadi ya yang pasti harus ada impact ke perusahaan supaya lebih perform. Kemudian ini yang sampel juga bisa dilihat dari handphone, dari iPad ya. Jadi sangat memudahkan buat siapapun untuk mengakses ini semua. Nah, saya ambil case sedikit tentang use case ya di lapangan. Misalnya Airbnb, dipakai nggak sih big data gitu ya di perusahaan-perusahaan besar? Oh, dipakai banget. Misalnya Airbnb ya, kita tahu Airbnb startup besar sekali. Dia tidak punya hotel, tapi dia menjadi penguasa hotel di seluruh dunia gitu. Nah, bayangin seberapa gede database-nya ya. Nah, dia menggunakan cloud ini untuk macam-macam ya. Dari sisi reliability dia sangat sangat reliable ya, 99,9%. Kemudian latensinya juga minimal sekali karena penting ya buat mereka selalu bisa diakses, kemudian bisa menganalisa juga penjualan dan lain sebagainya. Kemudian Epic Game ini juga populer ya. Bayangin ya, game-game besar itu datanya banyak banget. Dia ngebaca data kita, apa yang kita lakukan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang dianalisa, gede banget datanya dan butuh cepat gitu. Jadi nggak mungkin Excel kan. Katanya gede banget ya. Dia menggunakan cloud juga. Kemudian Warner Bros populer ya, games ya. Ini juga menggunakan analytics dari Amazon juga. Kemudian Pfizer kita tahu ini yang bikin vaksin. Jadi seberapa besar datanya dia mengumpulkan data-data, kemudian sampel-sampel, melakukan research gitu ya. Nah, ini menggunakan database di cloud ya. Kemudian Moderna juga sama yang bikin vaksin. Jadi bayangkan seberapa kritikal mereka, vaksin itu harus cepat ya bikinnya. Kalau nggak, makin banyak yang meninggal waktu itu. Nah, jadi mereka juga tahu bahwa ini membutuhkan sebuah teknologi yang luar biasa bagus, makanya mereka menggunakan teknologi cloud ini. Kemudian Disney Plus, mungkin di sini ada teman-teman yang punya berlangganan ya nonton gitu. Nah, ini juga menggunakan analytics. Fortnite. Nah, saya nggak suka games, tapi saya dengar ini besar ya, banyak dimainin orang, ya 125 juta pemain nih, banyak banget. Kita lihat berapa gede datanya, dan ini harus real time dan lain sebagainya. Kemudian Samsung. Nah, Samsung juga banyak ya, jadi Samsung Electronics. Gede banget datanya. Itu sangat-sangat penting banget. Bayangin kalau Samsung nyimpen data, terus data di
beli server sendiri ya, seberapa mahal itu semua. Dan mungkin sering problem lah, hilang lah dan sebagainya. Karena lagi-lagi ya kalau manage data center sendiri, server sendiri itu costly dan resikonya tinggi ya. Apalagi data-data penting nggak boleh hilang, harus selalu on. Makanya dia juga menyadari membutuhkan teknologi cloud. Oh, Domino ya, Domino di Indonesia ada ya untuk apa namanya pizza. Nah dia tuh bisa menyediakan pelayanan bisa ngirim dengan waktu cepat, kurang dari 10 menit ya. Nah, itu gimana caranya, gimana data-data itu bisa bisa cepat antara orang yang mesen, orang yang menganterin dan lain sebagainya, terus bisa di tracking di mana dia berjalan dan sebagainya, itu juga menggunakan teknologi cloud ya. Kemudian Pinterest, kemudian Amazon.com ini yang pasti ya. Jadi dia tahu betul kapan kita akan beli lagi, dia lihat behavior kita belanja, dia sajiin apa namanya produk-produk yang relevan buat kita. Ini powerful juga ya, membuat Amazon.com tetap perform karena dia memanfaatkan data dengan sangat-sangat baik. Sedikit lebih deep ya, jadi ini adalah teknologinya, nggak perlu detail tahu, tapi ini adalah source systemnya ya, jadi source systemnya dari berbagai macam apa namanya database gitu. Jadi sistem-sistem ini sama dengan tadi ya, non-relational, relational, kemudian ini DynamoDB, ada teknologinya, disatukan buat membentuk sebuah big data marketplace. Jadi ada data lake-nya, di dalamnya ada API-nya, ada data security governance-nya, kemudian ini apa namanya source datanya ya, S3 namanya storage-nya, ini gede banget ya, 100 petabyte, kemudian menghasilkan sebuah analisa. Nah ini teknologi-teknologi di Amazon yang digunakan. Jadi basically teknologi udah ada, gede-gede datanya, dan ternyata betul-betul bisa meningkatkan performance dari Amazon.com ini. BMW ya, kita tahu namanya mobil tuh sekarang udah computerized, jadi nggak zaman dulu ya, even ada GPS dan lain sebagainya. Jadi itu semua datanya diolah oleh BMW untuk memastikan mereka bisa apa namanya data terintegrasi satu dengan yang lain dan menghasilkan performance mobil yang luar biasa bagus. Oke, pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan keempat, saya pernah cerita kayak Netflix ya. Nah, apa manfaat yang didapat oleh Netflix dari analisa data? Apa yang analisa data? Jadi dari analisa data yang di Netflix ini apa yang dimanfaatkan oleh Netflix ya? Kita tahu ya kalau kita nonton itu kan dilihat tuh datanya. Oh si Anu nonton Korea nih genrenya ini yang main ini diolah data sama dia. Nah apa manfaat pengolahan data yang dirasakan oleh Netflix? Caranya gampang, scan barcode ini atau klik itu gitu ya. Jawab di jawaban pertanyaan nomor 4. Silakan di pause dulu kalau mau menjawab. Saya lanjut ya. Sedikit lagi, jadi ini machine learning framework-nya. Jadi kalau di AWS sendiri tuh ada banyak leveling ya, dari mulai paling bawah yang infrastructure base. Jadi kalau orang yang lebih sesuatu yang customized, dia bisa ngolah dari infrastruktur. Kemudian di tengah-tengah juga sudah disediakan apa namanya level yang middle ya. Jadi udah ada sebagian yang di custom, udah dibikin, kemudian tinggal di custom. Ada juga yang sifatnya tinggal pakai. Nah, jadi kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak punya engineer yang jago di AI, nah dia manfaatin yang atas ini. Jadi pertanyaannya, wah AI ML itu susah, kita nggak punya orang, perusahaan kita kecil. Jangan khawatir, karena di perusahaan seperti AWS sendiri, dia nyediain berbagai macam layering. Kalau kita punya engineer yang ya oke gitu ya buat AML, dan kita perlu customize, nah dia tinggal main di level yang bawah nih, di machine learning framework sama infrastructure ya. Tapi kalau perusahaan itu nggak punya orang yang capable di bidang AI dan lain sebagainya, dia bisa langsung pakai, misalnya chatbot ya. Oh, saya butuh chatbot. Chatbot itu susah kalau bikin sendiri ya, coding sendiri. Kalau dia ngomong A, kita jawab B, wah lama banget gitu. Tapi dengan adanya ini, itu mempermudah untuk bikin chatbot. Nah, ini yang juga sangat powerful digunakan di berbagai perusahaan di seluruh dunia ya. Kalau memang dia tidak mempunyai tim yang capable buat bikin AI, silakan pakai ini. Apalagi yang nggak perlu customize dan lain sebagainya. Jadi ini sangat-sangat populer. Jangan ketinggalan ya. Ini udah common banget di seluruh dunia ya menggunakan ini.
Jadi bukan sesuatu yang baru untuk dipakai di seluruh perusahaan. Kemudian em, manage dari data resource juga nggak mudah ya. Kita harus juga bikin policy, ini jangan salah nih. Data juga jangan sampai sekedar dikumpulkan ya. Kita tahu juga ini datanya gimana nih. Ini data pasien, ini data pelanggan, nomor KTP itu boleh nggak disimpan? Standarisasinya kayak gimana gitu ya. Data governance seperti apa. Nah, ini penting banget buat dibuat polisinya dimanapun. Mau di perusahaan, di startup, bahkan level negara ya itu juga sangat-sangat perlu buat regulasi untuk penggunaan atau penyimpanan data. Kemudian apa namanya data quality ya penting banget ya kalau datanya berantakan ya berantakan juga gitu. Nah, jadi ternyata dari penelitian 25% critical data di Fortune 1000 ya, 1000 perusahaan terbesar di dunia ternyata tidak akurat gitu. Jadi banyak yang redundant data, inconsistent data dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kayak gini nih impact-nya bisa salah ngambil keputusan, bahaya ya. Yang tadinya udah masuk perusahaan 1000 terbesar di dunia malah bisa jatuh gitu gara-gara datanya kurang tepat. Tapi masih oke lah, 75% sisanya dia bagus gitu datanya ya, makanya dia juga bisa perform. Nah, kemudian data quality audit ini juga perlu dilakukan ya, data cleansing yang tadi saya bilang di depan, perlu dilakukan pembersihan data. Ya, namanya datanya salah ya, hasilnya salah kan. Jadi jangan sampai harus di depan harus kita cleansing data dengan baik, memperbaiki data yang salah, yang kurang lengkap, atau mungkin formatnya nggak pas dan lain sebagainya, redundant dan sebagainya. Ini juga perlu dilakukan karena tadi ya lagi-lagi data yang buruk menghasilkan juga keluaran yang buruk juga. Data yang tidak valid menghasilkan analisa juga tidak valid. Nah, yang terakhir ya. Jadi pertanyaannya, apa manfaat analisa data yang bisa dirasakan jika diimplementasikan di bidang yang sesuai dengan cita-cita Anda? Di awal saya pernah nanya cita-citanya apa. Jadi kalau masih ingat itu nggak apa-apa. Misalnya cita-cita saya menjadi politisi. Nah, mungkin sekarang udah berubah nggak politis lagi. Jadi akuntan gitu ya, nggak apa-apa. Silakan kalau sekarang pengen jadi akuntan. Nah, nanti implementasi bidang apa? Misalnya jadi akuntan dengan analisa data saya menghasilkan forecasting apa gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nanti kalau pengennya saya jadi dokter nih, apa ya yang bisa dihasilkan dari analisa data di bidang kedokteran sebagai dokter. Nah, itu juga silahkan. Itu ya, silakan dimasukkan ke jawaban pertanyaan nomor 5. Oke? Oke, dari saya itu aja. Semoga bermanfaat. Dan satu lagi, kuis ini saya jadiin sebagai daftar hadir. Nah, jadi kalau yang nggak ngisi kuis berarti nggak hadir. Jadi kuis ini sifatnya wajib ya, gitu. Jadi jangan sampai nggak ngisi kuis. Kalau nggak ngisi kuis, saya anggap tidak hadir. Oke? Dari saya sekian, silakan kalau ada yang belum menjawab pertanyaan diulang lagi dari tadi ya yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Saya berharap semuanya dijawab dan nilainya bagus. Jadi fungsinya kuis ada dua. Pertama untuk dianggap hadir, yang kedua untuk nilai, gitu ya. Oke, dari saya sekian. Terima kasih banyak. Semoga semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.